terpaksa untuk melakukan kemaksiatan dan harus, kalau tidak maka akan terancam entah itu jiwa kita, harta kita, keluarga kita, kehormatan kita, agama, akal. Maka di situ baru dikatakan terpaksa. Kalau sekiranya tidak mengancam hal-hal tadi, maka nggak boleh kita turuti. Sekalipun mungkin akan mengancam pekerjaan kita. Kalau misalnya seorang menyuruh kita untuk melanggar batasan-batasan syar'i, melakukan perkara-perkara yang haram, kemudian itu akan mengancam jiwa kita kalau kita tidak lakukan, atau harta kita, atau keluarga, kehormatan, agama, akal. Kalau 6 hal ini terancam salah satunya, maka boleh. Tapi kalau tidak, maka nggak boleh kita menuruti. Apalagi kalau perintahnya itu tidak sampai mengancam salah satu dari 6 perkara tadi. Kalau kita tinggalkan, tidak ada konsekuensinya, maka nggak boleh kita mentaati mereka dalam kemaksiatan kepada Sang Khalik. Jadi batasannya mentaati penguasa itu selama tidak diperintahkan kepada kemaksiatan kita taati. Sekalipun kita diperintahkan pada perkara-perkara atau diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang kadang merugikan kita misalnya, atau kebijakan yang tidak pas, tidak baik, maka ini masuk dalam sabda Nabi SAW, fima ahabba wa karih. Ada perkara yang dia senangi atau yang dia benci. Ada perkara-perkara yang dia benci, yang tidak sukai dari kebijakan-kebijakan penguasa, maka dia bersabar atas kebijakan tersebut dan tetap ya mentaati penguasa tanpa harus dia berlepas diri dari penguasa. Juga dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, kunna idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa at-tha'ah yaqulu lana. Kami apabila membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dengar dan taat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi mastata'tum. Pada perkara-perkara yang kalian mampu. Kita mentaati penguasa pada hal-hal yang kita mampu, yang kita bisa laksanakan. Ya. Jangan dipaksakan pada perkara-perkara yang tidak bisa kita tunaikan. Juga dari beliau, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'ah. Barang siapa yang berlepas diri dari ketaatan pada para penguasa yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjatalah, maka dia akan menemui Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat tanpa ada alasan untuknya. Dia tidak memiliki alasan kenapa dia berlepas diri dari penguasa yang sah, memberontak pada penguasa yang sah. Maka orang yang lepaskan diri dari ketaatan kepada para penguasa yang sah, pada hari kiamat dia akan datang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, tidak memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada bai'at, dia berlepas diri dari penguasa yang sah, maka dia matinya seperti matinya orang jahiliyah. Mati seperti matinya orang jahiliyah di sini dalam hadis ini bukan berarti mati kafir. Artinya dia mati dalam keadaan maksiat. Karena ada sebagian kelompok mengatakan ini mati jahiliyah, mati kafir. Sehingga melakukan baiat sendiri, bikin kelompok sendiri, imam sendiri, ada khalifah tanpa wilayah. Ini orang-orang gila. Ya. Yang membuat khilafah tanpa wilayah. Ini khilafah itu dia harus punya wilayah, isyaratnya. Sementara dia mencaplok wilayah orang, apalagi kalau dia mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin
Maka akan datang hadisnya. Bahwasanya apabila dibaiat dua pemimpin dalam satu wilayah, kata Nabi SAW, faktulil akhir minhum. Maka bunuhlah yang kedua dari mereka. Tidak boleh ada dua pemimpin dalam satu wilayah. Maka sebagian kelompok berdasarkan hadis ini wajib kita baiat para pemimpin kita. Akhirnya dibuat baiat, buat kelompok, ada pimpinannya, ada presidennya, khalifah tertingginya dan seterusnya. Kemudian wilayahnya hanya apa? Pekarangan rumahnya sendiri. Ini orang-orang yang apa? Yang hanya bermimpi saja. Maka mereka menganggap orang-orang yang tidak membaiat kepada pemimpin yang mereka anggap sebagai pemimpin ini, kalau dia mati, mati jahiliyah. Justru kalau mereka yang membuat pemimpin ini dan berlepas diri dari pemimpin yang sah, mulai dari tingkat RT-nya sampai presidennya, yang sudah diakui oleh kaum muslimin, kalau mereka berlepas diri dari kepemimpinan yang sah ini, maka hakikatnya mereka lah orang-orang yang mati dalam keadaan mati jahiliyah, artinya mati dalam keadaan bermaksiat. Bukan mati dalam keadaan jahiliyah, artinya mati kafir sebagaimana pemahaman sebagian kelompok. Dianggap mata mitatan jahiliyah, artinya mati dalam keadaan kafir. Nah, ini gampang sekali mengkafirkan kaum muslimin, ahlul kiblah. Dari sini tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, memahami hadis-hadis Nabi SAW dengan ra'yu mereka, sehingga pemahaman mereka rusak. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dan dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dalam yang lain, Nabi SAW mengatakan, wa man mata wa huwa mufariqun lil jamaah. Barang siapa yang mati dan dia meninggalkan al-jamaah. Al-jamaah di sini adalah kaum muslimin. Bukan al-jamaah dia bikin jamaah tertentu, bukan. Ini jamaah fulan, jamaah fulan, jamaah fulan. Justru jamaah seperti ini, jamaah yang dicela oleh Nabi SAW. Ya. Dikatakan oleh Nabi SAW, sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fin nar illa wahidah. Akan berpecah umat ini, umatnya Nabi SAW menjadi 73 kelompok dan semuanya diancam neraka kecuali satu. Ketika ditanya siapa yang satu itu, kata Nabi SAW, humul jamaah, mereka adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Kita lihat tafsiran Nabi SAW sendiri. Dosa kita tafsirkan sendiri, sehingga dengan menafsirkan al-jamaah artinya kita bikin jamaah. Ayo kita bikin jamaah. Sebagaimana kita berjamaah dalam sholat, kita juga harus bikin jamaah dalam masalah beragama. Akhirnya bikin jamaah ini untuk menyatukan diri. Nah, ini penyimpangan. Jangan dikiaskan jamaah sholat dengan jamaah-jamaah yang dibuat sebagai hizib-hizib, kelompok-kelompok yang tercela dalam agama. Hingga benar kita berjalan ikuti petunjuk dari Nabi SAW, Al-Quran was Sunnah. Nabi SAW mengatakan siapa al-jamaah? Ketika ditanya, maka Nabi SAW mengatakan ma'ana ilahil yawmu ashabi. Orang-orang yang berada di mana aku berada pada hari ini dan para sahabatku. Nabi SAW berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka itulah al-jamaah. Jadi bukan al-jamaah bikin nama al-jamaah, jamaah fulan, jamaah fulan, jamaah fulan. Bukan itu. Ya. Kalau menamakan diri jamaah-jamaah tertentu, nilai-inilah yang dicela oleh Nabi SAW. Punya struktur tersendiri. Ada ketuanya dan seterusnya. Kalau kita mengikuti ahli sunnati wal jamaah, dimaksudkan al-jamaah sebagaimana dalam hadis ini, wa huwa mufariqun lil jamaah, menyelisihi al-jamaah, meninggalkan al-jamaah, yaitu kaum muslimin di bawah kepemimpinan penguasa yang sah. Itu al-jamaah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Kalau dia mati, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Dia meninggalkan kaum muslimin, keluar dari jamaah kelompok kaum muslimin di bawah kepemimpinan yang sah, pemerintah yang sah. Kalau dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum 'abdun habasyi.
dengar, taat, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba, seorang budak dari budak Habasyah. Yang tidak mungkin kalau budak itu naik menjadi penguasa. Kalau dia naik tentunya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Yang antaranya adalah cara kudeta dan semisalnya. Kalau dia naik jadi penguasa, jadi pemimpin, maka taati dan dengar kata Nabi SAW. Sekalipun yang memimpin kalian budak Habasyah, tetap kita dengar, tetap kita taati. Kalau sudah dinamakan sebagai penguasa, bagaimanapun latar belakangnya, kita taati, kita dengarkan. Ya, sekali lagi tidak akan mungkin seorang budak akan menjadi penguasa. Tapi bisa saja kalau dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara syar'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikas sam'u wat ta'ah fi usrika wa yusrik." Wajib atasmu untuk dengar dan taat kepada para penguasa, baik dalam keadaan susah maupun lapang. Wa man syatik wa makrahik. Taati, dengarkan pada perkara-perkara yang membuat engkau senang dari kebijakan-kebijakan yang ada atau kebijakan-kebijakan yang membuat kamu benci, tidak suka. Wa asaratin alaik. Bahkan kata Nabi SAW, wajib engkau taati sekalipun penguasa itu hanya mementingkan diri mereka sendiri, tidak memperhatikan hak-hakmu. Lihat, ini sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Wajib kita dengar dan taat kepada para penguasa dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Dalam keadaan kita senang atau tidak senang dalam kebijakan-kebijakan yang ada. Bahkan sampai pada perkara-perkara yang sifatnya hanya mementingkan kepentingan mereka pribadi. Artinya tidak memperdulikan bagaimana hak kita, hak rakyatnya. Tetap kita dengar dan tetap kita taat. Ya. Dan berapa banyak keluhan kaum muslimin dari kebijakan-kebijakan yang ada. Kita tetap taat, kita dengar. Kalau ada jalan untuk kita nasihati, kita nasihati. Dan bukan cara nasihat itu dengan diekspos ke media, diumbar, di demo. Ini bukan cara bermuamalah dengan para penguasa. Dijelek-jelekkan para penguasa di media sosial, di mimbar-mimbar. Ini menyelisihi manhajnya Rasulullah SAW. Kita mengikuti petunjuk Nabi SAW. Tapi dalam perkara-perkara seperti ini yang kadang bertentangan dengan jiwa kita, kita langgar. Ini bukan Muslim sejati. Muslim sejati dia mendengarkan apa arahan dari Nabi SAW. Ini arahan dari Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk mentaati penguasa pada perkara-perkara yang kita cintai, yang kita sukai ataupun yang kita benci. Dalam kondisi kita senang maupun susah. Kondisi kita senang maupun susah maupun lapang. Tetap kita apa? Taati para penguasa kita. Bahkan pada perkara-perkara yang sifatnya hanya mementingkan kepentingan mereka pribadi dan mengabaikan kepentingan rakyat. Ya. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin," kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. "Fanazalna manzilan," lalu kami singgah di suatu tempat. "Faminna man yuslihu khiba'ah," ada di antara
para sahabat yang memperbaiki pakaiannya, tempat mereka untuk tidur dan semisalnya. Wa minna man yantadil, ada di antara mereka yang berlatih untuk memanah, melempar panah dan semisalnya. Wa minna man huwa fi jashari, dan sebagian lagi ada yang mengurusi ternaknya, artinya tunggangannya. Idna ada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu jami'ah. Kemudian penyeru dari yang menyeru untuk salat mengatakan, mari kita laksanakan salat berjamaah. Wajtama'na ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami berkumpul mendekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahu. Kata Nabi SAW, sungguhnya wajib atas setiap nabi sebelum, tidak ada seorang nabi pun sebelum, melainkan wajib atas mereka untuk menjelaskan kepada umatnya perkara-perkara kebaikan yang mereka ketahui. Wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, serta mengingatkan umatnya dari perkara-perkara yang buruk juga yang mereka ketahui. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dan sungguhnya umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kebaikan pada mereka itu pada generasi-generasi awal. Dijelaskan oleh para ulama, kebaikan itu ada pada generasi-generasi awal, yaitu generasinya Umar, generasinya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Terjadi fitnah setelah itu. Ketika meninggalnya Utsman, terbuka pintu fitnah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha, dan akhir dari umat ini akan ditimpa oleh berbagai macam fitnah, ujian yang kalian ingkari hal tersebut. Wa taji'u fitnatun yuraqqiqu ba'daha ba'dan, fitnah itu datang silih berganti. Fitnah yang sebelumnya lebih ringan daripada yang setelahnya, atau sebaliknya seperti itu. Wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'minu hadhihi muhlikati, datang fitnah kemudian seorang mukmin akan mengatakan, inilah akan membinasakanku. Summa tankashif, kemudian fitnah itu berlalu. Wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadhihi. Tiba-tiba datang lagi fitnah berikutnya, fitnah demi fitnah. Lalu seorang mukmin mengatakan ini, artinya ini lagi datang dan seterusnya. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka serta dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya dia ditemui oleh ajalnya, kematiannya, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi dia menjaga keimanannya, istiqomah di atas keimanan. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih, dan hendaknya dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia senang hal tersebut diperlakukan untuk dirinya. Kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, hendaknya kita senang memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain memperlakukan kita. Ya, enggak boleh kita memperlakukan orang lain tanpa kita memperdulikan apakah kita senang kalau hal itu diperlakukan untuk diri kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man baya'a imaman fa'atahu safqata aw safqata yadihi." Barang siapa yang membaiat pemimpin dengan sempurna, dia ridha, wa thamarata qalbihi, dia ridha dengan hatinya atas pemimpin tersebut, falyuti'hu in istata'a, maka hendaknya dia taati pemimpin itu kalau dia mampu. Fa in jaa'a akhar yunazi'uhu fadribu unuqal akhar. Kalau datang yang mengaku pemimpin setelah itu, sudah dibaiat pemimpin sebelumnya, lalu ada yang mendeklarasikan diri sebagai pemimpin, apa kata Nabi SAW? Fadribu unuqal akhar, maka penggal lehernya yang kedua itu. Ya. Di akhir hadis ini menjelaskan kepada kita wajibnya taat kepada penguasa. Kalau ada yang mengklaim diri sebagai penguasa, meminta untuk dibaiat, maka enggak boleh ada dua penguasa dalam satu wilayah. Kata Nabi SAW, fadribu unuqal akhar, penggal leher yang kedua, perangi dia, karena dia akan membuat kekacauan. Ya. Hadis ini menjelaskan pada kita sekali lagi
Bagaimana kita bermuamalah dengan penguasa? Kata Nabi SAW, "Falyuti'hu in istata'a." Dia taati semampunya. Ya. Dia taati penguasa semampunya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan dari Abi Hunaidah Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sa'ala Salamah ibnu Yazid atau ibni Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'un yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, fama ta'muruna?" Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, bagaimana pandanganmu apabila naik pemimpin-pemimpin di antara kami yang mana mereka hanya menuntut hak mereka dan mengabaikan hak-hak kami? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Fa'arada anhu. Lalu Nabi SAW berpaling, enggak mendengarkan. Fasa'alahu thumma sa'alahu. Kemudian kembali Salamah ibnu Yazid bertanya. Maka Nabi SAW mengatakan, isma'u wa ati'u. Dengar dan taat. Fa innama 'alaihim ma hummilu. Sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka pikul dari kepemimpinan tersebut. Wa 'alaikum ma hummiltum. Dan kalian akan dimintai oleh Allah Azza wa Jalla apa yang kalian pikul. Apa yang rakyat pikul, wajibnya mentaati penguasa. Ini akan ditanya. Sedangkan penguasa akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka pikul. Bukan hak kita untuk menuntut. Kewajiban kita tunaikan hak penguasa, kewajiban kita terhadap mereka, dan kita minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti nggak akan ditanya kepada rakyat, kepada kita, kenapa penguasa ini nggak bagikan ini, nggak kasih ini, kebijakannya begini, dan nggak akan ditanya kita seperti itu. Yang ditanya kepada kita nanti di hari kiamat adalah bagaimana kewajiban kita kepada penguasa. Maka kita tunaikan. Yang kita perhatikan itu kewajiban kita. Yang kita perhatikan kewajibannya penguasa. Kita nggak akan ditanya tentang kewajiban penguasa kepada kita, enggak. Itu akan ditanyakan kepada mereka. Sedangkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita, bagaimana haknya para penguasa atas kita. Artinya kewajiban kita kepada mereka. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Atas mereka apa yang mereka pikul, dan atas kalian apa yang menjadi kewajiban kalian. Artinya nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diwajibkan kepada kita berupa apa? Ketaatan kepada para penguasa. Tidak usah kita hiraukan kebijakan begini, begitu, dan seterusnya. Kalau bisa ada jalan, kita nasihati, kita berikan masukan, usul saran, iya. Tapi kalau kita umbar di media sosial, kita umbar di podium, di mimbar-mimbar, bahkan di mimbar Jumat, ini penyakit. Bahkan kita menghasut masyarakat, kaum muslimin untuk benci kepada para penguasa. Ini tanggung jawab besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak dituntut untuk itu. Kita nanti dituntut bagaimana ketaatan kita kepada para penguasa. Itu yang dituntut. Bagaimana kewajiban kita kepada mereka. Sudah nggak kita tunaikan kewajiban kita kepada mereka? Di antara kewajibannya, artinya menasihati mereka, dan bentuk nasihat pada para penguasa adalah taati, dengar selama bukan dalam kemaksiatan.
termasuk dalam perkara-perkara atau kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang menguntungkan kita, tetap kita taati dan dengar. Tapi kalau ucapan-ucapan seperti ini disampaikan kepada sebagian kaum muslimin, oh ini dasar penjilat, penguasa dan seterusnya. Kita ini berbicara hadis Nabi SAW. Kita bukan, tidak ada kepentingan kita pada penguasa. Tidak ada keuntungan kita. Kita menyampaikan ini apa? Hadis dari Nabi SAW. Bagaimana kewajiban kita kepada mereka? Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Gak akan ditanya kita kenapa BBM terus naik, gak akan ditanya seperti itu. Itu akan ditanyakan pada siapa? Para penguasa buat kebijakan ini. Tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya ketaatan kita kepada para penguasa. Sejauh mana? Termasuk sudah nggak kita mendoakan para penguasa? Atau mungkin kita termasuk orang-orang yang merendahkan mereka, yang menjelek-jelekkan mereka. Sedangkan orang yang merendahkan penguasa itu, Allah akan merendahkan dia. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha." Sesungguhnya akan ada pemimpin-pemimpin setelah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asaratun, orang-orang yang hanya mementingkan pribadinya. Pemimpin-pemimpin yang hanya mengurusi kepentingan pribadinya. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari, yang kalian tidak sukai. Qalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Ya Rasulullah, bagaimana engkau perintahkan? Atau apa arahanmu apabila ada yang mendapati hal itu? Apa jawaban Nabi SAW? Tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian tunaikan hak yang Allah wajibkan atas kalian, artinya kewajiban kalian terhadap pemimpin. Dan kalian meminta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Kita minta ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tunaikan hak para penguasa, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita minta kepada pemimpin. Kita tunaikan hak para penguasa, hak para pemimpin, kewajiban kita kepada mereka. Adapun hak kita, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Usah kita tuntut pemimpin. Seakan-akan sekarang ini nggak ada muamalah kita dengan Allah. Berkaitan dengan antara pemimpin dan rakyat, pemimpin menaikkan haknya pada rakyat, rakyat mendapatkan apa? Menaikkan kewajiban pada pemimpin. Itu saja. Padahal yang sebenarnya kita tunaikan hak rakyat, hak pemimpin pada hak rakyat, pemimpin, artinya kewajiban kita pada pemimpin, kemudian kita meminta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Bahwasanya hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan kepada kita diperintahkan untuk menunaikan haknya para penguasa yang merupakan kewajiban kita terhadap mereka. Adapun hak kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kebijakan mereka baik untuk kita atau mungkin kita memandang kurang baik, kurang menguntungkan dan seterusnya, tetap kita tunaikan hak mereka yang merupakan kewajiban kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita perbuat. Karena kita menunaikan hak mereka atau kewajiban kita kepada mereka ini merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita tunaikan dengan baik, maka Allah akan memberikan pahala dan ganjaran yang sempurna. Kalaupun sebaliknya, maka ganjaran itu sesuai dengan amalan seseorang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang memaksiatiku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang mentaati penguasa, pemimpin, maka dia sungguh telah mentaatiku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Kita perhatikan hadis ini. Konsekuensi dari ketaatan kepada para penguasa berarti kita mentaati Rasulnya. Mentaati Rasulnya berarti kita mentaati Allah. Dan sebaliknya, bermaksiat kepada penguasa
Itu bentuk kemaksiatan kepada Rasulullah. Dan bermaksiat kepada Rasulullah berarti kita memaksiati siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi di sini bukan berbicara kepentingan, untung ruginya dalam urusan dunia kita mentaati pemimpin. Tapi kita berbicara ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kita berbicara ketaatan kepada pemimpin, bukan berbicara BLT-nya, PKH-nya, bukan. Ya. Itu kepentingan dunia. Tapi kita berbicara tentang taatnya kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sekali lagi dalam hal yang sejalan dengan hukum syar'i. Kita mentaati para penguasa sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat. Kalau dalam kemaksiatan kepada Allah, kemaksiatan kepada Rasulnya, nggak boleh kita mentaati para penguasa dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mendapati dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, yang dia tidak sukai, maka dia bersabar. Dituntut dari kita untuk bersabar. Kalau kita mendapati ada kebijakan-kebijakan mereka yang tidak kita senangi dan tidak kita sukai, falyasbir, hendaknya dia bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran, sesungguhnya orang yang melepaskan diri dari kepemimpinan yang sah, dia meninggalkan pemimpin yang sah, shibran, walau sejengkal, lalu dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Artinya dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, tidak mungkin kita mendapati pemimpin yang sempurna, yang kebijakannya 100% tidak ada yang tidak kita sukai. Pasti ada dari kebijakan-kebijakan yang dia tidak, yang rakyatnya tidak senangi. Maka kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak disenangi, maka hendaknya kita apa? Bersabar. Kita dituntut bersabar. Bagaimana sabarnya? Sabar, kita tidak menjelekkan penguasa. Sabar tidak menghina mereka. Sabar tidak mendemo mereka. Sabar tidak mengumbar aib mereka. Itu makna sabar. Bukan sabar kita menjelekkan penguasa. Bukan sabar kita mengumbar aib mereka, menghina mereka. Itu kan dikatakan sabar. Karena ada orang-orang yang senang mengkritisi penguasa dan berbangga dengan hal itu. Bahkan dipuji-puji orang-orang yang mengkritisi penguasa, kebijakan-kebijakan yang ada. Kalau dia kritisi kebijakan-kebijakannya empat mata, tidak sampai mengumbar aib dan kesalahannya, maka fadhol. Tapi kalau di hadapan umum, ini bukan cara mengkritisi yang baik. Dan bukan cara menasihati penguasa yang baik. Dan gak boleh kita dukung hal-hal seperti itu. Ya. Kalau ada yang berani mengangkat suara untuk mengkritisi penguasa, itu langsung apa? Langsung dianggap pahlawan. Anda sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Anda berbangga? Orang yang mengkritisi penguasa, kebijakan-kebijakan yang ada dan tidak sabar dengan kebijakan tersebut, hakikatnya dia sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa kita dukung?
Kenapa diacungi jempol orang seperti itu? Ini seharusnya dinasihati. Karena sekali lagi kita akan ditanya tentang kebijakan mereka kenapa seperti ini. Kewajiban kita untuk bersabar kalau ternyata kebijakan itu mungkin merugikan kita. Bayangkan hadis Nabi SAW. Isma' wa ati' wa in duriba dhuhruk wa ukhidha maluk. Dengar dan taat kepada penguasa. Sekalipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Tetap kita taati, tetap kita dengar, harta kita diambil. Makanya nggak boleh orang itu kalau hartanya diambil paksa oleh penguasa, kemudian dia perangi penguasa itu. Itu nggak masuk dalam hadis Nabi SAW. Man kutila tahta malihi au duna malihi huwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela hartanya maka dia syahid. Itu kalau yang mengambilnya bukan penguasa. Kita bela harta kita diambil oleh perampok, pencuri dan semisalnya sampai kita mati, kita syahid. Kalau dia mati, maka dia mati dalam keadaan maksiat. Tapi kalau penguasa yang datang tiba-tiba ngambil paksa harta kita, kita bersabar. Tidak boleh kita perangi. Dan jangan dipakai dalil tadi. Orang yang mati karena membela hartanya tidak masuk dalam hal tersebut. Ya. Karena Nabi merintahkan kita. Taati dan dengar sekalipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Pertanyaan sekarang siapa ya harta kita yang diambil kemudian kita berani mengumbar aib dan kesalahan para penguasa. Kemudian kita bertepuk tangan terhadap orang-orang yang mengkritisi penguasa dengan mengumbar aib dan kesalahan mereka, menjelek-jelekan mereka, menghina mereka. Dan kita lihat di hadis yang terakhir yang beliau bawakan di sini. Di bab ini Nabi SAW mengatakan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, yang merendahkan penguasa, maka Allah akan rendahkan dia. Allah akan hinakan dia. Hendaknya hadis ini harus kita pasang di depan pelupuk mata kita. Dan kita sampaikan kepada orang-orang yang senang mencela penguasa, yang senang mencela pemimpin. Sekali lagi kita membela, bukan berbicara mentaati pemimpin, kita membela pemimpin, membela kesalahan mereka lah. Bukan itu. Kita berbicara ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Karena itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Kalau Anda benar-benar beragama sesuai dengan agama Nabi SAW, maka inilah agama Nabi. Agama Nabi tidak mengajarkan untuk mencela penguasa. Agama Nabi tidak mengajarkan untuk menghina para pemimpin. Agama Nabi tidak mengajarkan untuk merendahkan mereka, mengumbar aib dan kesalahan mereka, mendemo mereka, mengkudeta mereka. Itu semua bukan ajaran Nabi. Ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kita untuk tetap taat dan dengar sekalipun pada perkara-perkara yang tidak kita sukai, sebagaimana dalil-dalil telah lewat kita baca. Kalau Anda beragama sebagaimana agamanya Nabi, sabar atas kezaliman para penguasa. Taati mereka. Tidak mengangkat senjata, tidak menarik diri dari ketaatan kepada para penguasa tatkala ada kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kita. Ini agama Nabi SAW. Kalau kita dan Anda berbicara tentang agama Nabi, tidak ada ajaran dari Nabi SAW yang mengajarkan untuk mengumbar aib dan kesalahan para penguasa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man arada ayyan suhalidhi sultanin wal yakhud biyadihi wal yakhlu bihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin menasihati para penguasa, maka hendak dia mengambil tangannya dan dia berduaan dengannya.
Itu agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengajarkan untuk mencerca, mencela mereka. Sekali lagi kita membahas ini bukan karena kita ingin menjilat para penguasa dan membela mereka. Tapi sekali lagi kita ingin menyelamatkan akidah kaum muslimin. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah dan Rasul yang sebenarnya? Di antaranya adalah kita mentaati para penguasa selama bukan dalam kemaksiatan. Selama bukan dalam kemaksiatan. Kalau Anda ingin menasihati ada kebijakan yang keliru menurut Anda, silakan datang. Nasihati dengan cara yang baik. Kalau saja seorang bapak tidak ingin ada di antara anaknya yang menasihati bapaknya di hadapan anak-anak yang lain, maka bagaimana dengan pemimpin yang memimpin dalam skala besar? Akan lebih tidak terima kalau kita menasihati mereka di hadapan umum, di khalayak ramai dan semisalnya. Apalagi di media sosial, apalagi sampai menghina mereka, menjelek-jelekkan mereka, bahkan dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Ini di antara kaum muslimin di media sosial, kadang dibikin meme-meme lucu terkait dengan penguasa mereka. Coba kita lihat hadis Nabi SAW. Man ahana sultan ahanahu Allah. Barang siapa yang menghina penguasa, Allah yang akan menghinakan dia. Bukan pemimpin yang dia hina, bukan. Allah yang akan menghinakan dia. Apa enggak takut? Bukan penguasa yang kita hina akan menghinakan kita, Allah. Seharusnya kita takut dengan hadis. Ini akidah seorang muslim. Kadang kalau ini dibahas, oh ini dasar ini orang-orang Murji'ah, orang-orang yang yang menjilat penguasa, yang mengekor pantatnya penguasa dan seterusnya. Bukan itu. Kita berbicara terkait dengan hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan, yang merupakan prinsip dalam beragama. Kewajiban kita kepada mereka, yang merupakan kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya. Semoga ini bermanfaat. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang di bab yang berikutnya, yaitu bab larangan meminta kekuasaan. Ya, larangan apa? Meminta kekuasaan. Ya. Dan ini kita bahas bakal banyak yang akan panas telinganya. Allah Ta'ala ala wa alam. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, lebih dan kurang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.